Selamat datang di channel Dika Aditya Ahmad. Jangan lupa like and subscribe supaya kami semangat dalam membuat konten yang bermanfaat yang lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika Aditya Ahmad sini, dan kali ini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman semuanya. Ya, ini yang umum ya. Kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana sih langkah-langkah atau tips ketika kita berhadapan bersama seorang tunanetra, atau kita memiliki keluarga tunanetra tapi kita ingin nyaman berhadapan atau berhubungan dengan seorang tunanetra tersebut. Nah, insya Allah dalam audio podcast ini saya akan sedikit memaparkan beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ketika kita berinteraksi, berkomunikasi, dan bergaul bersama seorang tunanetra. Dan ini saya sudah mendapatkannya dari beberapa sumber ya, dari channel YouTube disabilitas netra juga, dan saya sudah mempelajari juga, dan sebagian saya sudah terapin juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana sih cara berkomunikasi bersama disabilitas netra. Oke, yang pertama-tama sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik like dan subscribe channel ini. Dukung channel ini supaya bisa menyebarkan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman ketahui ketika kita berkomunikasi, bergaul, atau berinteraksi bersama disabilitas netra adalah ketika kita ada keperluan bersama seorang tunanetra seperti memanggil, ngobrol, ataupun menyapa, diusahakan kita jangan mengistilahkan ya, atau kita menggunakan bahasa isyarat yang umum lah ya. Misalkan kalau di kalangan kami seorang tunanetra itu menggunakan nama, kalau teman-teman tahu namanya, atau menggunakan sentuhan ya, entah itu di bahu, di tangan, atau di badan yang lain ya. Yang penting intinya kita memberikan suatu kode yang mana kita ingin berinteraksi bersama disabilitas netra tersebut. Contoh ya, saya seolah-olah memanggil ya, misalkan Dika, Assalamualaikum Dika, afwan, ana ada keperluan sama antum, bla 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 bla. Nah itu ketika kita manggil nama, itu kita akan merasa nyambung berinteraksi bersama tunanetra ya. Karena saya pengalaman juga pernah ya ngalamin ketika kita atau duduk lah ya, duduk di sebelah kanan dan kiri kita tuh ada orang, dan kita diajak bicara ya. Beberapa kali saya dipanggil, diajakin ngomong, tapi saya diam aja. Terus ada orang yang berkata, Mas Adit itu ada yang ngajakin ngobrol, atau Mas Adit itu ditanya gitu. Nah saya baru gitu kan, karena oh berarti selama ini dia nanya ke saya gitu, karena dia nanya doang gitu, kapan kamu sekolahnya misalnya, kapan kamu kesininya gitu kan, karena nggak mengasih kode ya, misalkan Dika atau Adit, atau disentuh dulu bahunya atau sentuh dulu tangannya. Nah itu baru kita bisa nyaman berinteraksi, karena tunanetra ketika tidak ada kode ataupun tanda yang menandai dia diajakin interaksi, diajakin komunikasi, dia akan sulit ya. Karena dia berpikir kalau seumpamanya banyak orang ya, kalau satu orang mungkin ya masih bisa lah ya. Misalkan nih satu orang
antara si penanya sama yang ditanya. Yang ditanya ini seorang tunanetra. Misalkan, kamu udah tahu belum info terbaru misalkan, dia akan menjawab belum gitu misalkan, atau tahu gitu, karena itu gak ada orang lagi selain dia gitu, kecuali dia ngomong sendiri gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita berinteraksi bersama seorang tunanetra, yang pertama harus kita lakukan adalah kita memanggil namanya kalau sudah tahu namanya, atau kita mendekat ke dia ya, kita mendekat, kita sapa dia, lalu kita sentuh badannya, entah itu bahunya, tangannya, itu diperkenankan lah, karena itu sebagai kode gitu ya, gitu teman-teman. Dan yang kedua, ketika kita ngobrol bersama seorang tunanetra, kita diusahakan kalau misalkan berhadapan-hadapan ya diusahakan kita ngadapnya ke dia ya, karena sebagian orang itu menganggap tunanetra tuh ya udahlah, kita ngobrol, kita ngadap kemana aja gak masalah gitu. Itu salah teman-teman. Karena ketika kita diajakin ngobrol tapi orang yang ngadepnya kemana, itu akan menyakitkan bagi seorang disabilitas netra. Kayak seolah-olah kita tuh kayak nggak dianggap teman-teman, kayak nggak dihargai gitu ya. Jadi kalau memungkinkan kita menghadap ke dia, diusahakan ya. Jadi orang awas aja tahu, atau orang lain aja tahu kalau dia berbicara tapi lawan berbicara dengan perkara lain, dia akan tersinggung gitu ya. Itu pula dengan tunanetra, walaupun nggak melihat, tapi dari intonasi suara sama vokal juga kelihatan teman-teman. Ya, misalkan membelakangin kita suaranya gimana, nyamping suaranya gimana, itu kelihatan di kita yang disabilitas netra teman-teman. Dan itu umum lah ya kalau kita perhatiin gitu teman-teman. Yang selanjutnya adalah kita ketika kita tinggal bersama seorang tunanetra atau kita satu atap sama tunanetra, kita harus memperhatikan lalu lintasnya ya. Contoh deh, lalu lintas ke kamar mandi ya. Tunanetra mungkin lalu lintas di situ-situ aja kan, nggak mungkin ya dia kemana-mana kan, lalu lintasnya kita muter dulu baru kita kemana, nggak, itu jarang banget. Tunanetra ketika ke arah yang dia tuju biasanya jarang banget muter ya, biasanya kan di situ-situ aja nih, bolak-baliknya juga itu aja jalurnya teman-teman ya. Nah, ini ketika kita tinggal bersama seorang tunanetra atau kita punya keluarga tunanetra, yang harus kita perhatikan adalah lalu lintasnya ya. Jadi ketika tunanetra itu bolak-balik atau udah ditentukan jalurnya sama orang tersebut atau seorang tunanetra tersebut, maka kita harus bisa membuat jalur itu clear ya dari benda-benda yang aneh-aneh gitu ya. Ya, misalkan ada remote, ada ponsel, atau ada baju atau apa, ada meja atau kursi itu, kalau itu emang sudah jalurnya gitu ya teman-teman. Jangan kita menghalangi jalur seorang tunanetra ya, gitu teman-teman. Karena ketika kita menghalangi jalur tunanetra, maka tunanetra tersebut akan mengalami kesulitan dalam melalui jalurnya. Jadi mau nggak mau mereka harus muter ya. Ya kalau di rumah sendiri nggak masalah ya, karena udah paham. Tapi kalau misalkan tinggal di tempat saudara atau tinggal teman-teman, ya itu kan jalurnya udah ditentukan, mereka udah paham nih jalurnya. Jadi ya kita sebagai orang awas ya harus bisa mengupayakan supaya jalur itu bersih teman-teman. Jadi nggak ada yang barang-barang yang sekiranya itu menghalangi lalu lintas seorang tunanetra ya untuk melaluinya gitu teman-teman. Yang selanjutnya adalah ketika kita mendampingi seorang tunanetra, kunci yang pertama ketika kita menginjak ke tempat baru atau lingkungan yang baru, kita usahakan untuk orientasi tunanetra tersebut ya, atau kita memperkenalkan lingkungan ya. Ya nggak usah semuanya sih, yang penting yang sekiranya penting ya. Misalkan kita di hotel atau kita singgah di suatu tempat yang mungkin kita akan lama di situ, kita orientasi dulu ya. Ya, yang perlu kita orientasi adalah pertama adalah kamar mandi, itu penting banget ya. Kamar mandi kita orientasi dulu, bagaimana jalurnya, arahnya bagaimana, supaya sewaktu-waktu tunanetra tersebut ingin kamar mandi misalkan, itu udah paham ya lingkungannya. Jadi nggak perlu kita repot-repot membimbingnya lagi gitu ya. Terus yang kedua,
ya kita perlu dong mengorientasi. Misalkan meja makan nih, meja makan kita orientasi, dapur kalau perlu dapur, ruangan-ruangan yang sekiranya dia akan perlu melewatinya atau akan ke situ mungkin ya, walaupun nggak ke situ juga paling nggak ada perkenalan lah sama lingkungan. Begitu pula dengan kita sebagai saudara yang memiliki kerabat tunanetra perlu atau wajib memperkenalkan lingkungan ya. Misalkan nih kita kasih gambaran, Dika ini kan di ruang tamu, terus kamu masuk ke dalam itu ada kamar mandi misalkan, terus sebelahnya ada dapur, sebelahnya jangan bilang sebelahnya teman-teman. Jadi teman-teman harus bilang di sebelah kamar mandi, sebelah kanannya kamar mandi itu ada dapur, sebelah kanannya dapur itu lah, sebelah kanannya lagi ada gudang misalkan ya. Jadi kita ngasih analogi yang bisa dicerna lah ya. Jadi jangan misalkan di sebelahnya tuh ada kamar mandi, terus di depannya tuh ada apa, kalau depannya masih nyambung ya, tapi di sebelahnya lagi ada ini, sebelahnya lagi ada itu. Kalau kita membicarakan sebelah kita tanpa kita ngasih deskripsi yang jelas kepada disabilitas netra, itu akan sulit ya menganalisanya gitu ya. Begitu pula kita ingin mengasih tahu, jangan bilang itu di sebelah situ, sebelah kamu gitu misalkan. Jangan gitu teman-teman. Jadi kita nanti penjelasan yang logis ya. Misalkan di sebelah depan kamu ada TV, di sebelah belakang kamu ada sofa misalkan, di sebelah bawah tuh ada remote misalkan ya. Jadi kita orientasi itu dengan jelas ya, dengan tutur kata yang bisa dicerna oleh disabilitas netra teman-teman. Gitu yang tips yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah kita ya sebaiknya kita menghindari lah cara ini, karena jangan memindahkan barang-barang disabilitas netra, walaupun itu agak berantakan sih ya. Misalkan handphonenya taruh mana, terus bajunya taruh mana atau apa tuh ya, kita usahakan untuk tidak memindahkannya terlebih dahulu ya kalau masih diperlukan ya. Soalnya disabilitas netra kan dia nggak bisa melihat ya, dia hanya mendengarkan suara, bau, dan perasa. Jadi kita sebagai orang yang melihat, kita ngasih privacy kepada dia untuk membiarkan barang-barangnya di tempat yang dia taruh gitu ya. Misalkan nih barang-barangnya baju ataupun handset di sebelah bantal, atau sabun di sebelah wastafel sebelah mana gitu, yang misalkan kita sebagai orang lain nggak wajar naruhnya di sini gitu ya, kita biarkan aja, karena ternyata mungkin pahamnya di situ ya, lebih nyamannya, lebih gampang mencarinya itu di situ teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman tidak memindahkan barang-barang mereka, karena ketika kita memindahkan barang-barang mereka, kasihan di merekanya, karena akan mencari-cari barangnya. Jangan di sandal deh ya, kalau sandal itu mungkin kalau untuk kerapian boleh lah kalau dibantuin untuk cari ya atau apa, tapi kalau mereka sering jalan-jalan sendiri atau kemana ya kita biarin aja. Soalnya terkadang ketika kita mindahkan barang mereka akan sulit mencari barang-barangnya ya, meraba-raba tuh, tanya-tanya gitu, di mana barang-barangnya gitu kan. Soalnya pengalaman saya pribadi, ketika saya naruh barang handphone atau laptop di meja terus dirapiin sama ibu saya kadang-kadang bingung mana handphone itu ya. Oh ternyata ditaruh situ ya, memang rapi ya, benar emang rapi, tapi kita agak kesulitan mencarinya gitu. Jadi selama barang itu masih dipergunakan ya sebaiknya kita tidak mengusik barang milik disabilitas netra, supaya memudahkan mereka dalam mencari atau menggunakannya kembali ya. Jadi kita hargai mereka gitu, karena sebagian tunanetra itu ada yang suka menaruh barang-barang sembarangan ya, yang nggak lazim ditaruhnya gitu ya. Jadi kita menghargai mereka gitu. Jadi selama itu masih dipergunakan ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak dipergunakan, misalkan ya baju atau apa yang mereka udah pergi nih, misalkan saya kan pulang ke rumah terus saya naruh handuk di hanger atau apa, terus saya pergi ke asrama ya, mungkin ada beberapa waktu yang lama saya nggak akan kembali. Nah barang-barang yang sebelumnya dipindah sama tunanetra di tempat yang lain, nah boleh teman-teman atau orang tuanya mungkin atau saudaranya merapikannya kembali, karena itu nggak dipergunakan teman-teman. Jadi selama barang-barang itu masih dipergunakan ya
saya sarankan biarin aja dulu gitu. Kalau sudah nggak dipergunakan, terserah teman-teman mau pindahin atau mau rapiin, terserah teman-teman gitu. Oke, yang selanjutnya ketika kita mengajak tunanetra misalkan berkunjung kemana, atau kita sedang ngobrol di ruang tamu, misalkan ada temennya atau ada teman-teman yang lain. Nah, ketika kita bersosialisasi bersama disabilitas netra, nah ini nih yang harus kita perhatikan ya. Nah, kan kita kan tunanetra kan biasa kan kalau mencari barang kan biasanya kan diraba atau kita menggunakan indera perasa ya. Nah, ketika kita berinteraksi, nggak mungkin dong kita, misalkan nih saya Dika, ini depanmu ada kopi, terus ada air putih juga, kalau mau minum silakan gitu. Nah, kita kalau di lingkungan yang kita belum akrab atau di lingkungan yang baru misalkan, itu akan malu ya bagi saya pribadi, karena itu kan bukan lingkungan saya juga sih. Nanti kalau saya salah raba, gelasnya jatuh atau nyenggol apa, atau ketika saya raba-raba itu makanan atau apa, kan nggak enak juga kan, tangan ngeraba-raba makanan kan nggak enak juga gitu kan. Nah, itu cara ngatasinnya. Kalau teman-teman agak malu atau gimana, ngasih taunya gini, Dika, di atas meja depan kamu, di arah jam 12 itu ada minuman, di sebelah kirinya minuman itu ada makanan, di sebelahnya lagi ada apa gitu ya. Jadi kita menganalogikan tuh seperti yang tadi awal saya bilang itu ya, yang dimengerti mereka gitu ya. Jadi kalau teman-teman malas memegang atau malas menyentuh seorang tunanetra, ya diusahakan untuk mengasih deskripsi dengan jelas dan mudah dimengerti oleh mereka yang mengalami disabilitas netra, teman-teman. Jadi ya nggak perlu lah teman-teman bilang, Dika di depanmu ada kopi, depanmu ada ini, depan itu. Bingung gitu kalau kita belum di lingkungan kita ya. Misalkan saya diajak temen nih main kemana ini kan, terus saya ngobrol, terus dikasih suguhan nih atau apa, nah dikasih tahu seperti ini. Nah, saya kalau suruh raba-raba malu dong gitu, masa tempat orang kita raba-raba atau apa kan. Nah, alangkah baiknya kita mengasih taunya di atas meja di depan kamu di angka 12 ada roti, di angka 1 di sebelah kiri kanannya ada kue atau apalah atau minuman gitu ya. Gitu teman-teman. Cukup mudah ketika kita mengasih deskripsi kepada mereka walaupun kita nggak memegang secara langsung. Nah, kalau teman-teman mau mengasih arahan dengan menyentuh tangan mereka, angkatlah tangan mereka, lalu diarahkan, misalkan nih tangan saya diangkat, terus disentuhkan ke piringnya atau gelas di depannya saya ya. Di depan saya itu kan tangan saya diangkat, terus diarahkan ke piringnya. Oh ini piring, Dika, misalkan ini piring, sebelah piring itu, sebelah kanannya piring ada gelas, sebelah piring ini ada apa misalkan ya. Nah, itu bisa juga kita seperti itu, ngasih gambarannya dengan menyentuhkan objek tersebut kepada seorang disabilitas tunanetra, teman-teman gitu. Jadi ketika kita mengasih gambaran yang sulit mereka mengerti juga susah juga, teman-teman. Kalau mereka harus mencari sendiri juga repot nanti kan, nanti ada apa-apa juga jadi masalah lagi gitu ya. Gitu teman-teman, karena matanya tunanetra itu di tangan atau di perabaan ya. Jadi wajar aja kalau tunanetra mencari barang tuh kadang sambil ngeraba atau sambil nyari-nyarinya atau apalah itu ya. Jadi teman-teman harus wajar gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya, ketika kita ngasih deskripsi kepada seorang tunanetra, jangan menggunakan bahasa yang ribet-ribet ya. Jangan misalkan ketika tunanetra berjalan, teman-teman mau ngasih arahan nih, jalan lurus, nyerong sedikit ke kanan 20 derajat, terus agak sedikit miring-miring sedikit. Nah, itu ribet kata-katanya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau gampang, teman-teman bisa menggunakan coba lurus 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Belok ke kanan. Nah, mereka akan respon ya, respon cepat. Nah, kan belokan kanan, misalkan teman-teman ngasih panduan jelas gitu ya.
ya kan, muter balik ke belakang berarti mau muter balik kan. Terus misalkan mundur 2 langkah, misalkan mundur gitu. Jadi kita ngasih gambaran itu mereka paham gitu, jangan yang ribet ya. Jadi lurus terus sedikit nyerong ke kanan, terus kita ngasih gambaran tuh awas sebelah 5 cm ada apa, itu akan ribet banget. Jadi kita ngasih gambaran atau deskripsi yang gampang mereka pahami ya, ketika kita mau mengarahkan disabilitas netra, walaupun kita nggak mengarahkan secara langsung dengan menggunakan suara aja. Nah itu perlu teman-teman, kita ngasih gambaran yang mereka pahami. Begitu pula kita ketika kita menggambarkan sesuatu ya, seperti objek ya, mobil ini warnanya apa, ketika kita tanya mobil ini warnanya merah, terus gini ada apanya, kita ngasih gambaran yang mereka bisa pahami gitu. Kalau misalkan nggak bisa mereka pahami, kita ngasih gambaran yang sederhana. Ini mobilnya merah semua, mereknya apa gitu. Jadi kita ngasih gambaran yang kiranya mereka butuhkan dan mereka pahami gitu. Jadi jangan menggunakan kata-kata atau analogi yang ribet ya, yang tinggi bahasanya, itu akan sedikit ribet ya. Contoh, meja ini warnanya ungu, terus ada pintik-pintik hitam, terus ada garis-garis, itu ribet banget. Jadi kita tinggal ngasih tahu aja ini meja ini warna biru, udah itu doang. Jadi nggak usah memperibetkan diri ketika kita mengasih atau sebagai narator disabilitas netra yang ribet-ribet. Nggak perlu sedetail itu ya kalau kita mau ngasih deskripsi yang gampang mereka pahami aja teman-teman. Gitu sih gampangnya ya. Gitu. Oke teman-teman, yang terakhir ada dua pembahasan di sini ya. Saya kesatuin aja supaya nggak panjang ya. Tadi saya di awal sempat nyinggung yang angka 12, di angka 1 itu adalah orientasi dengan jam ya, orientasi arah jam gitu. Jadi ketika kita membawakan sebuah makanan kepada seorang disabilitas netra, maka kita kasih gambaran yang searah jarum jam ya. Misalkan tengah-tengahnya nasi nih, kanan kirinya melingkar, itu ada lauk pauknya ya. Misalkan tengahnya nasi diistilahkan sebagai jarum jam. Nah di jam 12 di depan ya, berarti di jam 12 di depan itu ada apa, misalkan ada sosis di sebelah jam 12 atau jam 1 itu ada bayam, di sebelah angka 5 misalkan ada ayam bakar, misalkan di sebelah angka 7 misalkan ada timun gitu teman. Jadi analoginya itu kalau bahasa gampangnya itu kita sebagai yang menerima deskripsi di bagian tengah-tengah itu teman. Itu di bagian poin kecil ya. Misalkan kita menganalogikan sebagai makanan, atau misalkan di meja nih ada di depan seorang netra, di depannya tuh ada makanan, kita mengistilahkan tuh di angka 12 di depannya pas ya, di angka 12 di depannya pas tuh ada kue, di sebelah di angka 12 jangan 11 berarti sebelah kirinya tuh ada minuman, di angka 3 berarti sebelah kanannya lagi ya, sebelah kanannya mereka seorang disabilitas netra itu ada tisu misalkan. Jadi kita ngasih gambaran yang bisa dipahami ya, atau kalaupun nggak bisa pakai cara itu, kita bilang kanan kiri depan atas kanan bawah. Jadi kuncinya kanan kiri depan belakang atas bawah gitu kalau mau ngasih deskripsi kepada seorang disabilitas netra teman-teman. Nah dan tidak lupa ya, saya mau ngasih sedikit penjelasan kenapa sih ketika kita berpapasan, ketika kita berjalan, atau ketika ya intinya berinteraksi lah, jarang menyapa teman-teman yang normal ya. Itu karena kami sesungguhnya tidak tahu ya kalau teman-teman ada di tempat itu, atau teman-teman melintas gitu ya. Walaupun pakai parfum juga kadang-kadang kita nggak paham gitu, ini udah lewat atau belum gitu. Soalnya kita jadi jarang memulai obrolan baru atau menyapa duluan gitu ya. Jadi diusahakan teman-teman yang harus ada inisiatif terlebih dahulu untuk
menyapa kami yang notabene-nya seorang tunanetra. Jadi ketika kita lewat, teman-teman nggak disapa, ih sombong banget sih, enggak. Tapi karena kita sebagai orang tunanetra nggak tahu kalau ada teman-teman atau ada orang di situ ya. Jadi kita nggak bisa nyapa gitu, kecuali teman-teman mau nyapa dulu gitu, bener, hai mau kemana gitu kan, baru kita jawab mau ke ini gitu nih, gitu teman-teman. Kecuali mungkin udah paham banget, oh ini baunya si A nih, oh ini kayak ada si B nih, nah baru tuh assalamualaikum si B, assalamualaikum si A misalkan. Nah teman-teman bisa itu kalau sudah benar-benar paham sama lingkungannya, sama karakter lingkungan, udah peka atau apa, nah itu mau masa Allah banget ya. Tapi kebanyakan ketika kita melintas atau kita berjalan tuh kita kurang nyapa teman-teman ya, yang awas tuh tentunya yang kok tunanetra kok cuek banget sih orangnya gitu. Karena jujur sih kalau untuk saya pribadi sulit ya membedakan orang tuh ada atau enggak, apalagi nggak bergerak sama sekali ya, nggak bergerak, nggak bersuara gitu, kita nggak tahu gitu teman-teman gitu. Oke, yang terakhir kali ya sebelum saya tutup pembahasan ini atau saya tutup sharing-sharingan ini. Nah, yang terakhir ini memperhatikan penampilan seorang tunanetra. Nah, ini sangat perlu ya bagi teman-teman yang melihat atau keluarganya, istrinya atau suaminya mungkin, atau orang tuanya yang punya anak tunanetra. Ini ada perlu nih memperhatikan penampilan tunanetra ya. Misalkan nih bajunya nih bagian kerahnya nih kurang tergulung, atau masih ada, kalau seorang perempuan mungkin ada bedaknya agak gimana lah, kalau bahasa teman saya yang tunanetra cemong-cemong gitu ya. Terus misalkan rambutnya kurang rapi, nah itu perlu ya teman-teman ngasih perhatian pada penampilan seorang tunanetra ya. Misalkan mau pergi-pergi atau teman-teman mau jalan-jalan misalkan, nah teman-teman harus memperhatikan penampilan seorang disabilitas netra. Nah itu teman-teman ya pembahasan kali ini yang insya Allah ya saya harapkan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang normal atau yang bisa melihat atau tunanetra itu sendiri. Jadi saya nggak ada maksud apa-apa, hanya ingin berbagi. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila saya menyampaikan ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon koreksinya. Dan like kalau suka dengan video ini, like kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di sharingan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.